gue denger-dengar di kampung gue tuh booming soal lampor. Dan nyokap langsung bukain pintu tapi nggak ada siapa-siapa. Gue pun coba ngintip sedikit ke jendela. Pas gue buka gorden, Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. halo penonton setia GPC. Kenalin, gue Aura. Gue dari Pasuruan, Jawa Timur. Gue pengen berbagi pengalaman horor yang pernah gue alamin nih. FYI, gue tinggal di kampung dan bokap gue itu juragan nelayan. Dan keluarga gue punya 2 rumah yang berdampingan. Jadi beliau ngebangun rumah ini, kedepannya tujuannya satu untuk gue dan satunya buat abang gue. Intermezzo sedikit nih. Jadi, gue lebih sering tinggal sama ortu gue di rumah almarhum Bibi. Karena kasihan gak ada yang ngerawat rumahnya. Soalnya Bibi gak punya anak dan suaminya entah kemana. Rumah itu ada tepat di depan rumah gue. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa saling ngebantu. Nah, masuk ke ceritanya nih ya. Jadi, gue denger-dengar di kampung gue tuh booming soal lampor. Nah, itu tuh semacam yang ngetok pintu di malam hari, tapi ketika dibuka gak ada orang gitu. Dan ngetuk pintunya itu berkali-kali. Tapi kalau disautin, siapa? Gak ada yang nyautin dari luar. Kejadian ini sering berlangsung setiap malam jam 12 sampai jam 1. Berhubung daerah gue itu pesisir pantai, jadi kebanyakan suaminya kerja sebagai nelayan. Nah, karena nelayan ini jam kerjanya nggak nentu, kadang berangkat pagi pulang sore, kadang berangkat sore pulangnya pagi. Jadi para istri-istri nelayan dan nyokap khawatir ketika suaminya kerja sore pulang pagi. Karena pasti di malam harinya itu takut diketok pintunya sama makhluk yang nggak tahu bentukannya gimana. Pernah suatu malam nih, ayah lagi kerja sore dan pulang pasti jam 3 pagi. Malam itu ada yang ngetok pintu rumah jam 11 malam. Dan nyokap langsung bukain pintu tapi nggak ada siapa-siapa. Terus ada ketokan pintu lagi. Pas dilihat, dari jendela ternyata ayah. Langsunglah buru-buru nyokap bukain pintu buat ayah. Dan mikir mungkin cuacanya lagi nggak bagus, makanya pulang cepet. Nyokap langsung bikinin ayah kopi panas banget, karena biar anget badannya. Ayah bawa kopinya duduk di teras, di pendopo tepat depan kamar gue itu. Langsunglah ayah minum. Tapi lo tahu, dia teguk itu kopi sampai habis nggak bersisa. Padahal lagi panas-panasnya. Gue sama nyokap masuk ke dalam. Nyokap ngambilin air putih anget dan gue ambilin cemilan. Gue mikir pasti ayah lapar banget nih, karena di laut dingin banget kalau malam gini. Pas kita balik lagi ke depan,